Children are great imitator. Anak adalah peniru yang ulung. Jadi apa yang kita lakukan itu jauh lebih bermakna daripada apa yang kita katakan. Mari belajar bersama-sama tentang teladan. Shalom. Ini video yang ketiga dari serial video parenting dasar. Kalau saudara belum melihat video yang pertama dan kedua, silakan klik link yang ada di deskripsi. Tokoh yang kita pelajari adalah Imam Eli dan anak-anaknya. Di video yang pertama kita belajar bahwa seringkali masalahnya bukan pada apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, tapi apakah kita sebagai orang tua sudah hadir secara teratur dan memberi perhatian yang cukup buat mereka. Nah, di video yang kedua kita belajar tentang pola asuh. Seorang anak yang dilahirkan ke dunia tidak bisa langsung bersikap baik dan sopan. Kalau mereka suka ribut, bertingkah kacau dan berantakan, ya memang mereka diciptakan untuk terbang menembus batasan-batasan yang ada. Tugas orang tua adalah membantu anak-anak ini untuk menemukan batasan-batasan dengan aman. Saat orang tua melihat anaknya melakukan kesalahan, kita perlu bertindak tegas terhadap mereka. Di video yang ketiga ini kita belajar tentang teladan. Dari 1 Samuel 2 mulai ayat yang ke-11 tentang kejahatan anak-anak Imam Eli, di situ dituliskan bahwa mereka adalah orang-orang yang tamak dan serakah. Pada waktu itu ketika memeriksa korban, biasanya mereka memakai garpu yang hanya bergigi 1. Tapi anak-anak Imam Eli ini memakai garpu yang bergigi 3. Jadi ketika mereka tarik, mereka mendapatkan bagian yang lebih banyak. Dan mereka tidak mau korban-korban ini dibakar dahulu, mereka minta mentahannya. Kalau kita lihat ke belakang kenapa mereka menjadi tamak dan serakah, kita dapati bahwa Eli sendiri memberikan teladan seperti itu kepada anak-anaknya. Kita bisa dapatkan bukti itu dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-29. Begini saya bacakan buat saudara. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Hofni dan Pinehas menjadi anak-anak yang tamak dan serakah karena teladan yang diberikan oleh Eli sendiri. Charles F. Kettering pernah menuliskan begini. Every father should remember one day his son will follow his example, not his advice. Apa yang kita lakukan itu jauh lebih penting daripada apa yang kita katakan. Jadi memang anak tidak kekurangan ajaran yang baik. Mereka ini hanya kekurangan teladan. Children are great imitator. Anak adalah peniru yang ulung. Kelakuan kita sebagai orang tua akan menjadi kelakuan anak-anak kita. Jadi jangan heran ketika kita melihat anak-anak kita dikatakan orang persis papanya ya, sebagai penutup. Mungkin ada di antara saudara yang merasa menyesal karena telah melakukan banyak kesalahan sehingga anak-anak saudara menjadi anak-anak yang kurang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan saudara. Saya mau katakan ini, saudara masih punya waktu. Anak saya sudah remaja, Pak. Kelakuan mereka kurang baik. Saya memang bersalah. Apa yang harus saya lakukan? Saudara, saya mau katakan ini, bahwa otak anak itu bisa bertumbuh maksimal sampai usia 26 tahun. Jadi apabila saudara punya anak yang duduk di bangku SMA, saudara masih punya kesempatan. Ingat, setelah salib ada kebangkitan. Selalu ada pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.